Sebagaimana seekor singa menjadi kebingungan, konsentrasinya terbagi dan merasa tak berdaya ketika seorang pemain sirkus menyodorkan 4 kaki dari sebuah kursi ke hadapannya. Demikianlah semangat juang kita akan menjadi lumpuh kalau kita membiarkan gangguan atau distraction mengalihkan fokus kita. Ada 3 langkah untuk mengatasi gangguan tersebut. 3 langkah yang mengakibatkan hidup kita terfokus, tidak terpuruk dalam keputusasaan dan apatisme, namun bangkit untuk membangun masa depan yang baru dan indah bagi hidup kita. Halo Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat bersukacita dapat bertemu kembali dengan Anda di ibadah ini. Dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Di bulan Januari ini, ibadah kita membahas tema Arise atau Bangkit. Dan di minggu ini kita membahas topik Hiduplah secara fokus. Melaluinya, kita akan belajar tentang pentingnya memfokuskan diri kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya, agar kita dapat membangun masa depan yang gemilang. Bagi Anda yang belum memiliki kartu permohonan doa tahun 2022, Anda dapat mengunduhnya melalui link yang tertera di layar. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita mengucap syukur sebab kita semua dapat bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji, meninggikan nama Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan dan agungkan nama Yesus Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah
bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Lipat sorak-sorai bagi Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dengarkan janjinya, mari kemuliaannya, mari bergerak umat pemenang, bawa bangsa-bangsa bagi Tuhan. Kami mau bangkit bagimu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dengarkan janjinya, bagi kemuliaannya, maju bergerak umat pemenang, bawa bangsa-bangsa bagi Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dengarkan janjinya, bagi kemuliaannya, maju bergerak umat pemenang, bawa bangsa-bangsa bagi Tuhan. Kami mau bangkit bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami menghampiri tahta-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat itu Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau. Aku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Aku akan hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu mulia dan berkuasa. Aku hormat akan Engkau.
kagum akan Engkau Tuhan. Kagum akan dahsyatnya kuasa-Mu, akan besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami ini, penyembahan kami ini, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara, saya rasa sebagian besar dari Anda tidak pernah mendengar nama Clyde Beatty. Yang bersangkutan dilahirkan di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1903. Ketika mencapai usia remaja, ia bergabung dengan sebuah kelompok sirkus dan bertugas sebagai pegawai yang membersihkan kandang hewan. Berangkat dari tugas yang sederhana tersebut, akhirnya Beatty menjadi seorang pemain sirkus yang terkenal, yaitu sebagai seorang penjinak singa. Di masa itu tidak banyak penjinak hewan buas yang mampu mengendalikan singa yang masih liar. Namun Clyde Beatty sanggup melakukannya. Ia mengendalikan singa yang buas dengan berbekalkan sebuah pistol, sebuah cambuk, dan sebuah kursi yang berkaki 4. Ia menyandang pistol di pinggangnya sebagai tindakan berjaga-jaga. Kalau si singa secara mendadak tidak dapat ia kendalikan sehingga membahayakan dirinya. Sedangkan cambuk yang berada di tangan kanannya ia gunakan untuk menakut-nakuti, mengendalikan, dan memberi perintah kepada sang singa. Sementara itu, dengan tangan kirinya ia memegang sandaran kursi sambil menyodorkan keempat kaki dari kursi tersebut ke hadapan sang singa. Untuk apa ia melakukan hal itu? Clyde Beatty mendapati bahwa keempat kaki kursi yang disodorkan tersebut mengakibatkan sang singa sulit untuk memfokuskan perhatiannya. Fokus perhatian singa itu terbagi-bagi. Ia tidak tahu kaki kursi yang mana yang harus ia perhatikan. Sebagai akibat, si singa menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bukannya menyerang dan menerkam Clyde Beatty, sang singa menjadi tidak berdaya, tidak berkutik, dan takluk kepada pribadi yang memegang kursi yang ada di hadapannya itu. Dengan cara demikian, Clyde Beatty dapat mengendalikan singa tadi dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Pernahkah saudara menghadapi keadaan seperti yang dialami oleh singa tadi? Saudara dihadapkan kepada berbagai gangguan atau distractions yang mengakibatkan saudara sulit untuk memfokuskan diri kepada hal-hal yang seharusnya saudara prioritaskan. Bukan saja saudara tidak mampu mengkonsentrasikan diri kepada hal-hal yang penting, saudara juga menjadi bingung, tidak berdaya, dan tidak mampu membuat pilihan yang benar. Alhasil, saudara hidup dengan menyerah kepada keadaan. Sebaliknya dari berupaya untuk menaklukkan tantangan dan kesulitan, justru saudara yang ditaklukkan dan dikendalikan oleh situasi di sekitar Anda. Berarti di sini kita melihat bahwa kemampuan untuk mengatasi gangguan atau distraction adalah sangat penting. Sangat penting, sebab hanya dengan demikian barulah kita akan mampu memfokuskan diri pada hal-hal yang seharusnya kita prioritaskan. Alhasil, hidup kita tidak akan sia-sia, namun membuahkan dampak yang efektif bagi lingkungan kita. Bukankah hal seperti itu yang membedakan antara sinar matahari yang menerpa secara kertas secara langsung dengan sinar matahari yang terlebih dulu melewati sebuah kaca pembesar sebelum ia mengenai kertas tadi? Khususnya bila kita mengatur jarak antara sang kaca pembesar dengan kertas tersebut sehingga sinar matahari tadi berubah menjadi satu titik cahaya yang terfokuskan. Kalau semula sinar matahari tadi hanya sekadar menghangatkan sang kertas, maka sekarang sinar matahari yang telah terfokuskan tersebut akan mampu membakarnya. Kertas yang sama dan sinar matahari yang sama, namun dampaknya berbeda. Apakah yang membedakannya? Fokus. Berarti mengatasi gangguan atau distractions yang mengaburkan fokus kehidupan kita merupakan hal yang tak boleh disepelekan.
Sebab bila kita mampu mengatasi distractions, barulah hidup kita akan menjadi fokus dan kehidupan kita akan menghasilkan dampak yang efektif. Sama seperti sinar matahari yang terfokuskan oleh kaca pembesar tadi. Tentang hal ini kita perlu menyadari bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai distractions atau pengganggu yang dapat mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang seharusnya. Distraction tersebut dapat berupa antara lain berbagai macam persoalan yang coba merongrong kehidupan kita. Kekhawatiran yang menguasai hati kita, pergaulan buruk yang menyita waktu kita, hobi yang tidak seharusnya menjadi prioritas kita, gosip dan fitnah yang menerpa hidup kita, dan berbagai persoalan lainnya yang tak terhitung jumlah dan ragamnya. Menghadapi distractions atau gangguan-gangguan seperti itulah yang dialami oleh Nehemia dalam upayanya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang telah runtuh. Gangguan atau distraction tersebut utamanya datang dari seorang yang bernama Sanbalat dan para sekutunya. Dengan berbagai cara mereka berupaya menghalangi usaha Nehemia untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem serta memulihkan masa depan dari penduduk kota tersebut. Hanya karena Nehemia mampu mengatasi gangguan-gangguan yang mereka lakukan, barulah tembok kota Yerusalem dapat dibangun kembali seperti yang ia rencanakan. Melalui pengalaman Nehemia ini, kita dapat menarik pelajaran penting tentang apa yang perlu kita lakukan guna mengatasi berbagai gangguan yang coba menghalangi kita untuk bangkit atau arise dari keterpurukan oleh karena masa sukar sehubungan dengan pandemi yang melanda seluruh dunia dalam 2 tahun terakhir. Sehingga dengan demikian kita dapat mengisi tahun ini bukan dengan keputusasaan ataupun sikap apatisme, tetapi dengan langkah-langkah yang membuka masa depan yang baru sebagaimana yang Tuhan janjikan. Untuk melihat berbagai gangguan yang dihadapi oleh Nehemia dan langkah-langkah yang ia lakukan untuk mengatasinya, saya ajak saudara untuk terlebih dulu membaca Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apakah gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amun itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Di minggu-minggu yang lewat, dengan menelaah Nehemia pasal 1 dan 2, kita telah melihat latar belakang dari upaya Nehemia untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem yang telah runtuh. Keruntuhan itu sendiri telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya, yaitu disebabkan karena serangan tentara kerajaan Babel. Di dalam serangan tersebut, bukan saja kota Yerusalem dan bait suci yang berada di dalamnya diruntuhkan, juga sebagian besar penduduk Yerusalem ditawan dan dibuang ke Babel. Sekarang 140 tahun telah berlalu dan tembok kota Yerusalem masih tetap dalam keadaan runtuh, terbengkalai serta menjadi timbunan puing-puing. Mendengar berita tentang keadaan kota Yerusalem dan kesukaran yang dihadapi oleh penduduknya, Nehemia yang saat itu tinggal di Persia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem guna membangun kembali tembok kota tersebut. Setelah melewati berbagai tantangan dan kesukaran, maka sebagaimana yang dicatat dalam Nehemia pasal 6 ayat 15, Nehemia beserta penduduk Yerusalem berhasil membangun kembali tembok kota tersebut dalam waktu 52 hari. Coba bayangkan, tembok kota yang dalam keadaan runtuh dan terbengkalai selama 140 tahun berhasil dibangun kembali hanya dalam waktu 52 hari saja.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari 5 sikap dalam hidup Nehemia. 5 sikap yang mengakibatkan penduduk Yerusalem bangkit atau rise dan dengan penuh semangat berjuang untuk membangun masa depan yang baru dari kota mereka. Dalam 3 minggu yang lewat, secara berturut-turut kita telah mempelajari 3 dari 5 sikap Nehemia tersebut. Sikap yang pertama yaitu iman. Iman yang ditunjukkan oleh Nehemia dengan memulai semua langkah yang ia lakukan secara benar, yaitu dengan terlebih dulu berdoa. Sikap yang kedua yaitu visioner atau menghidupi visi yang ada di dalam dirinya. Nehemia bukan sekadar memiliki visi, namun lebih daripada itu, ia menghidupi visi tersebut. Patut dicatat bahwa terdapat perbedaan antara memiliki visi dan menghidupi visi. Sikap yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Sikap inilah yang mengakibatkan Nehemia memiliki kehidupan yang bermutu tinggi. Sekarang kita akan menelaah sikapnya yang keempat, yaitu fokus. Dengan memfokuskan diri kepada hal yang benar, maka Nehemia mampu mengatasi berbagai gangguan yang menghadang dirinya. Gangguan yang seperti telah saya katakan tadi, utamanya bersumber dari Sanbalat beserta dengan teman-teman sekutunya. Gangguan yaitu seperti yang telah kita baca di dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3 tadi. Gangguan ini bukanlah satu-satunya gangguan yang dilakukan oleh Sanbalat beserta dengan teman-temannya. Di dalam Nehemia pasal 2 sampai 6 kita dapat melihat berulang-ulang mereka berupaya untuk mengganggu Nehemia. Gangguan baik dalam bentuk olok-olok, cemooh, teror maupun ancaman secara fisik terhadap Nehemia dan penduduk Yerusalem. Dan yang antara lain dicatat di dalam Nehemia pasal 2 ayat 19, pasal 4 ayat 1 sampai 3 yang telah kita baca, pasal 4 ayat 7 dan 8, pasal 6 ayat 1 sampai 7 dan ayat-ayat lainnya. Gangguan atau distractions yang pada intinya adalah dengan maksud untuk mengalihkan perhatian Nehemia dari upayanya dalam membangun tembok Yerusalem, serta untuk melemahkan semangat yang bersangkutan dan penduduk kota Yerusalem. Dengan mempelajari Nehemia pasal 4 ayat 6 dan 9, kita melihat bahwa bukannya membiarkan fokus perhatiannya teralihkan oleh berbagai gangguan atau distractions yang dilakukan oleh Sanbalat dan teman-temannya, Nehemia justru semakin memfokuskan diri kepada 3 hal yang seharusnya. Dengan demikian, ia dapat mengatasi gangguan-gangguan tersebut serta terus mengerjakan pembangunan kembali tembok kota Yerusalem sampai tuntas. Dari situ kita dapat menarik pelajaran, yaitu agar hidup secara efektif, maka sebaliknya daripada memfokuskan diri kepada berbagai gangguan, kita harus yang pertama memfokuskan diri kepada Tuhan. Saya ulang, yang pertama memfokuskan diri kepada Tuhan. Memang berbagai kesukaran dapat mengalihkan perhatian kita sehingga menjadi berfokus pada kesukaran tersebut. Dan kalau itu yang terjadi, yaitu kita memfokuskan perhatian kita kepada besarnya kesukaran yang menghadang, maka kita akan merasa lemah dan tak berdaya. Apalagi kalau di saat yang sama, intimidasi serta berbagai kata yang melemahkan menyerang pikiran kita. Semua itu akan mengakibatkan kita menjadi lumpuh dan kehilangan semangat juang. Itulah yang dilakukan oleh Sanbalat dan para sekutunya terhadap Nehemia, sebagaimana yang dicatat dalam Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 3 tadi. Di ayat 2 dicatat, Sanbalat antara lain berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Bukan itu saja. Di ayat 3 dicatat bahwa Tobia, salah seorang teman sekutunya, berkata sebagai berikut. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Pernahkah saudara mendengar kata-kata seperti itu? Kata-kata yang melemahkan semangat saudara, membuat diri saudara merasa tidak berdaya, dan akibatnya saudara kehilangan semangat juang. Saya berkali-kali menghadapinya.
Salah satunya ketika saya masih duduk di bangku SMA dan berkeinginan untuk mendaki Gunung Ijen yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Mengapa Gunung Ijen? Karena saya mendengar bahwa kawah gunung ini sangat indah. Saya menceritakan niatan saya untuk mendaki gunung tadi kepada beberapa orang teman sekolah saya. 4 teman saya terinspirasi dan berkata bahwa mereka akan ikut mendaki Gunung Ijen bersama saya. Namun banyak juga teman yang lain menertawakan niatan saya. Salah seorang berkata, saya punya seorang kawan, seorang olahragawan yang tubuhnya jauh lebih kekar daripada kamu. Ia mendaki Gunung Ijen dan ia harus berjalan dengan merangkak dan pulang dengan menangis. Bagaimana mungkin kamu yang kurus begini akan mendaki Gunung Ijen? Di masa itu, tahun 70-an, masih sangat jarang orang yang mendaki gunung. Bukan seperti di masa sekarang. Di masa itu, belum ada pelatihan mendaki gunung. Kelompok pendaki gunung juga masih sedikit sekali. Di Jawa Timur, setahu saya malah belum ada. Belum ada buku-buku tentang teknik mendaki gunung. Juga belum ada internet sehingga kita tidak dapat membaca pengalaman dari orang yang pernah mendaki gunung. Singkat kata, pengetahuan dan pengalaman saya tentang mendaki gunung praktis benar-benar nol. Memang saya dapati bahwa perjalanan mendaki Gunung Ijen di masa itu bukanlah mudah. Kalau sekarang saudara dapat mengendarai mobil sampai ke dekat puncak Gunung Ijen. Maka di masa itu orang harus berjalan menembus hutan yang masih lebat, melewati jalan rintis tikus selama 2 hari penuh dan baru tiba di puncaknya. Namun saya tidak harus berjalan mendaki gunung itu dengan merangkak dan pulang sambil menangis seperti yang dikatakan teman saya tadi. Yang pasti adalah kalau saja waktu itu saya menuruti perkataan teman yang melemahkan semangat itu, maka saya tidak akan pernah mendaki Gunung Ijen. Bahkan berangkat dari pengalaman itu, di kemudian hari saya mendaki berbagai gunung lainnya di Pulau Jawa. Di dalam hidup saya, kata-kata yang melemahkan seperti yang saya ceritakan tadi, cukup sering saya alami dalam berbagai macam bentuknya. Hal seperti itu pula lah yang dialami oleh Nehemia. Menanggapi hal tersebut, sebagaimana yang ditulis dalam Nehemia pasal 4 ayat 9, Nehemia memfokuskan diri kepada Tuhan. Tentang hal itu ditulis di ayat tersebut sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Perhatikan kalimat yang dikatakan Nehemia tentang apa yang ia dan penduduk Yerusalem lakukan dalam menanggapi intimidasi dan gangguan dari Sanbalat, yaitu mereka berdoa kepada Allah. Memang itulah yang berulang-ulang dilakukan oleh Nehemia. Setiap kali ia menghadapi kesukaran maupun gangguan dalam upayanya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem, yaitu berdoa kepada Tuhan. Hal ini antara lain dicatat dalam Nehemia pasal 2 ayat 20 dan pasal 4 ayat 4 sampai 5. Dengan cara demikian, ia memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan dan bukan mengalihkannya kepada distractions yang ia hadapi. Berarti hal pertama yang harus kita lakukan dalam sikap fokus adalah memfokuskan diri kepada Tuhan. Bukannya memfokuskan diri kepada intimidasi yang datang dari berbagai arah, termasuk dari pikiran kita sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan berdoa dan memuji Tuhan. Sebab ketika kita sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan, maka perhatian kita akan terarah kepadanya. Singkat kata, tahun ini perbanyak doa dan pujian Anda kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, sebaliknya daripada memfokuskan diri kepada berbagai gangguan, agar hidup secara efektif, kita harus memfokuskan diri kepada tugas yang sepatutnya diprioritaskan. Saya ulang, yang kedua, kita harus memfokuskan diri
kepada tugas yang sepatutnya diprioritaskan. Artinya, kita perlu mengutamakan hal-hal yang harus kita utamakan. Hal ini adalah penting, sebab acap kali gangguan atau distraction akan mengalihkan perhatian kita dari tugas yang seharusnya kita utamakan kepada hal-hal tidak berguna yang menyita waktu dan tenaga kita. Alhasil, hidup kita menjadi tidak efektif, tidak bermutu, bahkan dapat terjerumus kepada hal-hal yang merugikan dan membahayakan. Hal ini dapat saudara lihat bila saudara naik bus umum. Saudara akan melihat pada kaca dekat sopir tertempel stiker yang bertuliskan dilarang bicara dengan sopir. Maksudnya adalah ketika seorang sopir sedang mengerjakan tugasnya, yaitu mengemudikan bus, penumpang tidak boleh mengajak yang bersangkutan mengobrol. Mengapa? Karena hal itu dapat mengalihkan perhatian sang sopir dari keadaan jalan yang ada di hadapannya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bersifat fatal. Gangguan atau distraction seperti ini juga dapat dialami oleh pengemudi kendaraan pribadi. Di antaranya yaitu gangguan karena ketika sedang mengemudikan mobil, orang tersebut menggunakan handphone, yaitu untuk membaca ataupun menulis pesan lewat SMS atau WhatsApp. Tentang hal ini, NCSL atau National Conference of State Legislatures, sebuah badan kerjasama antar anggota parlemen di Amerika Serikat, melaporkan pada tahun 2018 di Amerika Serikat 2.841 orang telah meninggal dunia disebabkan karena pengemudi mobil menggunakan handphone saat mengemudi sehingga terganggu perhatiannya. Semua ini menunjukkan bahwa memfokuskan diri kepada tugas yang sepatutnya diprioritaskan adalah sangat penting. Tindakan itulah yang dilakukan Nehemia, sebagaimana yang antara lain dicatat di dalam Nehemia pasal 4 ayat 6. Di situ ditulis tanggapan Nehemia terhadap gangguan yang dilakukan oleh Sanbalat dan teman-temannya sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat coba mengalihkan perhatian mereka, Nehemia beserta penduduk Yerusalem tidak mempedulikan gangguan tersebut dan mereka terus memfokuskan diri kepada tugas yang seharusnya mereka prioritaskan, yaitu bekerja membangun tembok kota mereka. Demikian juga ketika Sanbalat dan teman-temannya mengajak Nehemia untuk bertemu. Di dalam Nehemia pasal 6 ayat 3 dicatat, Nehemia menjawab sebagai berikut. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Itulah contoh dari orang yang tahu tentang memprioritaskan apa yang seharusnya diutamakan. Berarti bila kita menginginkan agar tahun ini merupakan tahun di mana kita bangkit atau rise untuk membangun masa depan yang baru, maka kita harus memfokuskan diri pada hal-hal yang seharusnya kita prioritaskan. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal tidak bermutu yang menyita tenaga dan waktu kita. Hal-hal tidak bermutu seperti misalnya ngegosip, baik secara lisan maupun lewat chatting, harus kita tinggalkan. Gunakanlah waktu saudara untuk hal-hal yang bermanfaat dan fokuskan diri pada hal-hal yang membangun dan yang seharusnya kita utamakan. Sekarang, yang ketiga, sebaliknya daripada memfokuskan diri kepada berbagai gangguan, agar hidup secara efektif, kita harus memfokuskan diri kepada kemurnian hati kita. Saya ulang, yang ketiga, kita harus memfokuskan diri kepada kemurnian hati kita. Untuk itu antara lain kita harus bersikap waspada dalam menjaga hati kita terhadap segala bentuk kecemaran. Kewaspadaan ini adalah penting karena berbagai gangguan atau distractions dapat menyebabkan kita menjadi lengah. Dan sebagai akibat, di luar yang kita duga, hati kita sudah dikuasai oleh berbagai kecemaran seperti perasaan iri, keserakahan, keakuan, kesombongan, kepahitan, dan berbagai kecemaran lainnya. Patut ingat
bahwa semua kecemaran itu akan menyusup secara diam-diam dan tidak terang-terangan, yaitu dengan berselimutkan hal-hal yang nampak aman-aman saja. Ketika perhatian kita tertuju kepada hal-hal yang nampak aman-aman itu, di saat yang sama kecemaran tadi menyelusup masuk ke dalam hati kita. Kewaspadaan inilah yang dilakukan oleh Nehemia, karena sebagaimana yang dicatat dalam Nehemia pasal 4 ayat 11, Sanbalat dan teman-temannya hendak menyelusup ke antara penduduk Yerusalem guna mencelakakan mereka, dan dengan demikian menghentikan pekerjaan pembangunan tembok kota tersebut. Mengantisipasi siasat Sanbalat ini, di ayat 9 yang sudah kita baca tadi ditulis, tetapi kami berdoa kepada Allah kami, perhatikan, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka, terhadap Sanbalat dan teman-temannya, siang dan malam, karena sikap mereka. Nehemia dengan sikap waspada melakukan penjagaan siang dan malam, agar tidak terjadi penyelusupan yang akan membahayakan pembangunan yang dia dan penduduk Yerusalem sedang kerjakan. Pentingnya sikap waspada terhadap penyelusupan ini pernah diutarakan oleh Nikita Khrushchev, Perdana Menteri dan pemimpin Uni Soviet di era tahun 1960-an. Ia bercerita tentang seorang satpam yang bertugas menjaga pintu gerbang sebuah pabrik penggergajian kayu di kota Leningrad. Petugas keamanan ini mengenal semua pekerja yang bekerja di pabrik itu dengan baik. Suatu sore, seusai jam kerja, ia melihat seorang pekerja, Piotr Petrovich, sedang mendorong sebuah wheelbarrow. Itulah gerobak yang biasa dipakai oleh para pekerja guna mengangkut barang. Di dalam gerobak tersebut terdapat sebuah bungkusan yang tidak terlalu besar, dan nampak di dalamnya terdapat barang yang mencurigakan. Piotr Petrovich mendorong gerobak tersebut keluar pabrik dan nampaknya hendak dibawanya pulang. Sang penjaga menghentikan Petrovich dan berkata, "Apa yang hendak kamu bawa pulang itu?" "Oh, ini hanya sekedar serbuk kayu yang sama sekali tidak berharga," jawab Petrovich. Si penjaga berkata, "Apakah kamu pikir aku anak kemarin sore yang dapat kamu bohongi? Ayo tunjukkan isi bungkusan itu kepadaku." Petrovich membuka bungkusan tersebut, menuangkan isinya ke dalam wheelbarrow, dan ternyata isinya memang semata-mata hanyalah serbuk kayu yang tidak ada nilainya. Serbuk kayu yang selama ini dibuang ke tempat sampah. Oleh karena itu, si penjaga mengizinkan Petrovich membawanya pulang. Hal ini terjadi setiap sore di sepanjang minggu itu. Sehingga lama-kelamaan sang penjaga merasa ingin tahu apa alasan Petrovich membawa serbuk kayu sisa penggergajian yang tidak seberapa jumlahnya itu pulang ke rumah. Oleh karena itu ia berkata, "Petrovich, engkau adalah temanku. Sekarang beritahu diriku apa yang sesungguhnya engkau selundupkan di depan mataku, dan aku akan membiarkan kau lewat serta membawanya pulang ke rumah." Sambil tersenyum lebar, Petrovich menjawab dengan berbisik, "Aku menyelundupkan gerobak. Setiap hari aku membawa sebuah gerobak pulang ke rumahku." Itulah distraction yang menyebabkan orang kehilangan kewaspadaannya. Serbuk kayu yang nampak aman-aman saja itu telah mengalihkan perhatian sang satpam pabrik, sehingga ia tidak menyadari bahwa setiap hari Petrovich menyelundupkan sebuah gerobak di depan matanya. Hal yang sama dapat terjadi dengan hidup kita. Hanya saja bila Petrovich menyelundupkan wheelbarrow atau gerobak keluar dari pabrik, maka musuh kita bermaksud menyelundupkan kecemaran ke dalam hati kita. Oleh sebab itu kita perlu bersikap waspada, yaitu dengan memfokuskan diri kepada kemurnian hati kita. Terlebih lagi mengingat seperti yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, yaitu agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pelajaran yang kita timba adalah apabila kita berkeinginan agar tahun ini merupakan tahun kebangkitan, di mana kita bangkit atau arise dan membangun masa depan yang baru bagi hidup kita, maka salah satu sikap yang harus mewarnai hidup kita adalah
fokus. Di dalam hal ini adalah memfokuskan diri kepada 3 hal yang penting, yaitu Tuhan, tugas yang sepatutnya diprioritaskan, dan kemurnian hati kita. Hanya dengan demikian, barulah kita dapat mengatasi semua gangguan atau distractions yang dapat mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang tak berguna dan bahkan merusak kehidupan kita. Sekarang, kalau saudara menyadari pentingnya hidup dalam sikap fokus kepada hal-hal yang benar ini, utarakanlah kesadaran saudara tersebut pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini dengan nulis kalimat, dengan memfokuskan diri kepada hal-hal yang mulia dan benar, aku akan dimampukan untuk membangun masa depan yang gemilang. Atau kalimat lain yang mengungkapkan kesadaran saudara tentang pentingnya untuk tidak membiarkan gangguan atau distraction merintangi saudara dalam membangun hari depan yang baru dan gemilang. Sebentar kita akan berdoa, menyerahkan diri kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan dan memohon agar Dia menolong kita untuk memfokuskan diri kepada hal-hal yang sepatutnya menjadi prioritas kita. Tentang hal itu, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ditulis, agar mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dengan kata lain, yang pertama dan paling utama, kita harus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus, pribadi yang dalam kasih-Nya telah mengorbankan hidupnya di kayu salib dan yang dengan kuasanya telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Ketika gangguan atau distraction coba mengalihkan perhatian saudara, katakan kepada semua gangguan tersebut, yang terpenting dan terutama dalam hidupku adalah mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, menyenangkan hatinya dan melakukan kehendak-Nya. Dengan cara demikian, iman saudara akan bangkit dan oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan dimampukan untuk membangun hari depan yang baru serta indah bagi dirimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam segala keadaan, ketika masalah, kesulitan, dan persoalan datang menghadang, kami tidak mau mengalihkan fokus hidup kami kepada semua masalah itu. Tetapi kami mau tetap memandang kepada Engkau. Kasih-Mu, kuasa-Mu memberikan pengharapan kepada kami. Di tengah kekelaman dan kesulitan yang bagaimanapun, kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh karena itu kami akan bangkit. Kami akan meninggalkan keputusasaan dan apatisme, keterpurukan, dan menyongsong hari depan yang baru yang Kau sediakan. Oleh pertolongan-Mu, kami akan membangun hari depan yang baru seperti yang Kau rencanakan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu dan tenaga kami dengan memfokuskan diri kepada hal-hal yang tak berguna. Tetapi biar kami oleh karena pertolongan-Mu memfokuskan diri kepada rencana-Mu yang indah, panggilan dan tugas yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan bergerak maju bersama dengan Engkau, mengisi hari demi hari sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya kalau kami berjalan dengan Engkau, kami akan melihat pintu-pintu terbuka, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan dan berkat melimpah dalam hidup kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam persoalan dan beban mereka. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang membentangkan hari depan itu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jiwaku pun memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, maka
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gereja kita telah kembali melaksanakan ibadah secara onsite di 3 satelit, yaitu di Bandung Utara, Kopo, dan Pasir Koja. Seluruh ibadah tersebut diperuntukkan untuk jemaat umum, profesi muda, maupun para mahasiswa dan pelajar. Sesuai dengan protokol kesehatan, jumlah kehadiran jemaat masih kita batasi. Karenanya, untuk menghadiri ibadah-ibadah onsite, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu. Pendaftaran dapat dilakukan 1 minggu sebelumnya. Sedangkan bagi anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Di samping ibadah secara onsite, kita tetap mengadakan ibadah secara online yang Anda dapat ikuti mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Bagi Anda yang telah mengirimkan janji iman, Anda dapat memberikan persembahan bagi pembangunan gedung-gedung gereja kita melalui nomor rekening yang tertera di layar atau men-scan QR Code yang terdapat di layar Anda. Sedangkan bagi Anda yang belum mengirimkan janji iman pembangunan gedung gereja kita, Anda dapat mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0811 533 922. Anda cukup menuliskan nama dan jumlah yang akan Anda persembahkan setiap bulannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Sungguh kebenaran-Mu memberikan kemerdekaan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, kami mengerti langkah mana yang harus kami tempuh. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kekuatan melalui firman-Mu, memberikan pengharapan melalui firman-Mu. Karena itu kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, agar senantiasa kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu, agar senantiasa kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dan agar senantiasa kami hidup melekat kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu saat ini. Kami memohon pertolongan-Mu di dalam semua pergumulan yang mereka hadapi, di dalam masalah yang harus mereka atasi. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang menolong langkah demi langkah umat-Mu. Kami tidak pernah berjalan seorang diri, tapi Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami. Kami memohonkan berkat-Mu sekarang ya Tuhan, turun melimpah atas semua umat-Mu. Berkati mereka di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, berkati mereka di dalam jalan-jalan mereka, sertai mereka senantiasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, tanding sampai menang, lari sampai akhir. Tanggalkan semua dosa